Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru dimanapun kalian berada, dan juga semua netizen di dunia maya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya David Saifuddin, guru di SDN 1 Rantabuda, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, di sini saya sebagai peserta webinar yang diselenggarakan oleh HAFEK. Nah, dalam salah satu tugasnya yaitu guru harus membuat micro teaching, ya kurang lebih selama 10 menit. Nah, untuk itu saya David Saifuddin akan menunjukkan micro teaching yang telah diajarkan oleh HAFEK kepada rekan-rekan semuanya. Nah, untuk itu silakan disimak sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga di komen juga boleh ya. Oke. Untuk itu langsung saja kita ke materi yang kemarin saya ikut webinar HAFEK, yaitu masalah HOTS. Ya, apa itu HOTS? Ini bisa langsung dilihat di depan. Ya, ini yaitu pembelajaran menggunakan soal HOTS yang akan saya praktekkan di SD saya, yaitu SDN 1 Rantabuda. Nah, HOTS sendiri itu yaitu kepanjangannya adalah Higher Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin di HAFEK dibahas soal HOTS ini, yaitu High Order Thinking Skill, yaitu bagaimana caranya membuat soal-soal HOTS kemudian diberikan kepada siswa. Nah, sebelum itu akan saya bahas sedikit mengenai soal HOTS ini sebelum kita nanti ke latihan pembuatan soal. Yaitu yang pertama adalah ciri-ciri soal HOTS itu sendiri. Nah yang kurang seperti ini. Ciri-ciri soal HOTS itu sendiri, yang pertama adalah soal HOTS itu berfokus pada menalar. Nah, karena penalaran siswa ini yang akan menjadi fokus oleh guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, sampai sejauh mana sih siswa itu bisa menalar, kemudian menjawab soal itu sesuai penalaran mereka masing-masing. Nah, tak mengherankan kalau masing-masing siswa itu mempunyai jawaban atau penalaran yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu ada cirinya soal HOTS tidak selalu susah. Nah, jadi mungkin orang menganggap kalau soal HOTS itu yang harus berpikir tinggi, berpikir kritis, itu soalnya adalah soal-soal yang susah. Tapi enggak. Ya, ternyata ada soal-soal HOTS juga yang tergolong soal yang mudah. Nah, tapi itu masuk soal HOTS, soal berpikir kritis. Yang ketiga yaitu soal HOTS banyak menanyakan fenomena sehari-hari. Jadi ya, soal HOTS ini yaitu relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan anak-anak. Jadi apa yang kita buat, soal yang kita buat itu memang konteksnya sama dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi siswa itu pasti bisa menjawab soal HOTS ini dengan pendapatnya mereka masing-masing, dengan penalarannya mereka masing-masing. Ya, tentunya mungkin semua siswa penalarannya berbeda-beda. Mungkin ada yang berpikirnya kritis, ada yang masih rendah, ada juga yang masih sedang. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita di HAFEK. Nah, ini masih ada simbolnya dari HAFEK sini. Ini juga gambarnya saya ambil dari webinar HAFEK
Kalau nggak salah Kak Dea kemarin ya. Nah, kemarin Kak Dea menjelaskan ini ada Bloom's taxonomy namanya. Yaitu ini adalah kemampuan kognisi. Jadi kemampuan kognisi ini tingkatannya ada 6. Kemarin Kak Dea menjelaskan tingkatannya agak ada 6. Ada yang pertama, remember atau mengingat, understand memahami, apply itu menerapkan, kemudian analyze itu adalah menganalisa atau menganalisis, evaluate itu adalah mengevaluasi, kemudian yang terakhir yang paling puncak yaitu create. Create itu artinya menciptakan. Iya, jadi semakin ke atas semakin mengerucut ya. Nah, kemarin ketika belajar di Afek, yang pertama ini mengingatkan kembali kemarin materi yang lalu, bahwa yang paling bawah, yang remember, yang mengingat itu kita sebut dengan C1. Nah, kemudian yang berwarna biru, yang understand, yang memahami, warna biru, itu kita sebut C2, dan selanjutnya apply itu C3, analyze C4, evaluate C5, sedangkan create itu adalah C6. Jadi semakin tinggi tingkatannya, itu soalnya juga semakin susah. Ya, seperti itu tingkatannya. Jadi yang paling gampang itu tingkat yang paling bawah itu C1, yaitu remember, mengingat. Yang paling sulit yaitu create atau mencipta. Nah, ini materi kemarin yang disampaikan oleh Hafek. Selanjutnya, nah, langsung ke inti dari pembelajaran kita. Ini soal HOTS, karena di sekolah itu banyak sekali soal-soal yang sulit maupun soal HOTS. Nah, untuk sekarang ini soal yang saya sampaikan ke anak-anak, yaitu soal HOTS, contohnya di Mapel PAI. Yang pertama, halo anak-anak, mengapa kita harus mencintai Nabi dan Rasul? Nah, seperti itu, anak-anak akan berpikir, ya akan menalar, wah, mengapa ya kita mencintai Nabi dan Rasul? Nah, mereka pasti akan berpikir mengapa mereka harus mencintai Nabi dan Rasul. Itu yang dinamakan dengan berpikir kritis. Nah, atau HOTS tadi. Bisa juga saya membuat soalnya yang soal biasa atau soal LOTS atau low order thinking skill. Contohnya cuman gini. Kalau soal LOTS itu contohnya gini. Sebutkan 25 nabi dan rasul. Nah, itu termasuk soal yang sulit atau soal LOTS. Nah, ketika diubah menjadi soal HOTS, menjadi soal seperti nomor 1. Mengapa kita harus mencintai nabi dan rasul? Nah, atau seperti soal nomor 2. Apa bukti bahwa kita mencintai nabi dan rasul? Nah, apa buktinya? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, soal pertanyaan HOTS atau soal HOTS seperti ini, maka memancing anak-anak untuk mencari jawabannya. Nah, kira-kira apa jawabannya anak-anak? Nah, seperti itu kita tanyakan ke siswa. Nah, mereka akan menjawab, apa ya buktinya kita mencintai Rasul ya? Misalkan kita ikut puasa bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu nanti jawabannya bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, soal yang saya buat yang ketiga yaitu mengapa puasa menjadikan badan kita menjadi sehat? Nah, yang keempat, apa yang kamu lakukan jika temanmu terkena musibah banjir? Nah, soal kelima, apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan uang di kelas? Kemudian yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kamu malas belajar? Nah, ini salah satu contoh soal HOTS di Mapel PAI, karena saya sendiri juga sebagai guru pendidikan agama Islam. Nah, soal-soal seperti ini sangat cocok untuk anak-anak agar mereka bisa berpikir kritis. Nah, seperti yang diajarkan kemarin oleh Hafex. Oke. Kemudian tidak itu saja. Di sini saya juga mencontohkan untuk membuat soal yang bisa diajarkan untuk mapel yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini mapel IPA. Nah, penerapannya di kelas, saya akan memberikan gambar ini kepada siswa, kemudian saya akan bertanya, anak-anak, di tahun 2020 ini, ilmuwan berhasil menemukan pestisida yang mampu membasmi ulat dan belalang. Sehingga
populasi ulat dan belalang menurun drastis. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada elang dalam rantai makanan tersebut? Nah, soal semacam ini adalah soal HOTS. Nah, soal ini selain menarik, siswa itu juga antusias atau bersemangat untuk mencari jawabannya sambil melihat gambar-gambar seperti ini. Nah, ini salah satu contoh soal HOTS untuk mapel IPA ya. Nah, soal HOTS untuk mapel IPA. Nah, ini sangat bagus sekali karena kemarin diajari dari Hafex, dari trainer-trainernya yang luar biasa. Nah, sehingga ini soal-soal seperti ini sangat bagus sekali jika diterapkan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, mungkin satu lagi contoh dari saya, yaitu saya membuat soal HOTS ini untuk mapel matematika. Nah, soalnya seperti ini ya sahabat, yang nanti akan saya terapkan ke anak-anak. Anak-anak, di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam. 15 ekor diantaranya jantan. Di antara ayam yang jantan tersebut, 7 ekor berwarna putih. Jika banyak ayam berwarna putih adalah 22 ekor, maka banyak ayam betina yang tidak berwarna putih adalah titik-titik. Nah, soal semacam ini memerlukan pemahaman dulu. Ketika anak memahami soal, baru mereka berpikir, nah berapa yang jumlah warna putihnya? Kalau yang jantannya sudah ada 7 warna yang warna putih, kalau totalnya 22, maka yang betina berapa yang berwarna putih? Nah, setelah mengetahui yang betina berwarna putih, nah baru mereka anak-anak mencari berapa jumlah jumlah ayam betina yang tidak berwarna putih, atau sisanya berapa. Nah, di sini anak-anak dilatih untuk berpikir, untuk menggunakan kemampuan berpikirnya, untuk berpikir tingkat tinggi atau kita sebut HOTS tadi. Nah, anak-anak pasti akan menalar, mencari tahu jawabannya. Nah, soal-soal seperti ini sangat bagus sekali untuk diberikan kepada anak-anak SD. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Hafek yang telah mengajari untuk membuat soal-soal HOTS. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.